Tak hanya adu gagasan dan visi misi, dalam debat perdana Capres dan debat perdana Cawapres, publik juga disuguhkan dengan sejumlah drama saling sindir hingga persoalan istilah. Soal singkatan dan istilah, KPU akhirnya memutuskan untuk tidak melarangnya, namun meminta tim dari masing-masing paslon agar Capres dan Cawapresnya menjabarkan saat debat. Jika terlewat, maka moderator akan berperan meminta peserta debat menjelaskannya tanpa mengurangi waktu peserta debat. Jadi antisipasinya gini, dua hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada Capres ataupun Cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu dari Capres ataupun Cawapres pada saat debat itu dilakukan. Awal tahun 2024, tepatnya 7 Januari, publik masih akan disuguhkan dengan adu gagasan masing-masing capres dalam debat ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Lalu debat keempat yaitu debat antar cawapres pada 21 Januari 2024 dan debat terakhir atau debat kelima yaitu debat capres pada 4 Februari 2024. Publik tentu menanti adu gagasan dan visi misi, bukan gimmick dan saling sindir, agar publik semakin yakin siapa yang dipilih pada 14 Februari 2024 nanti. Tim Liputan Kompas TV. Ya saudara, minggu pertama pada awal tahun 2024 yaitu 7 Januari debat ketiga Capres akan digelar. Lebih menonjolkan visi misi masing-masing paslon atau akan seperti apa nih debatnya nanti? Kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Selamat malam, salam sehat. Mas Adi, kalau kita lihat kan debat sebelumnya itu kan yang menjadi perbincangan publik itu akhirnya yang pertama saling sindir. Kemudian kan yang debat kedua penggunaan singkatan asing begitu. Nah, menurut Mas Adi sendiri nih sebagai analis komunikasi politik untuk debat ketiga nih mengarahnya akan seperti apa? Iya Mas, saya sih berharap dalam debat ketiga nanti calon presiden masing-masing akan lebih fokus pada penjabaran gagasan, lalu kemudian saling memeriksa gagasan satu sama lain, sehingga kita yang jadi pemilih ini jadi lebih tahu sebenarnya apa sih gagasannya, lalu kemudian idenya apa, programnya apa yang akan diperbuat dalam 5 tahun ke depan. Jadi sebenarnya ini kan yang kita inginkan dalam debat. Namun tanpa menutup kemungkinan bahwa debat yang di televisi itu kebanyakan juga performance kan Mas akhirnya. Ini kan masalah bagaimana capres, masing-masing capres itu kemudian ingin menunjukkan dirinya lah yang terbaik. Baik itu melalui retorika, baik itu melalui gestur, baik itu melalui beragam alat yang mereka sudah siapkan ya. Baik itu gestur, nonverbal, verbal, dan segala macam. Selain adu gagasan, kemudian nanti akan ada pemaparan visi. Kalau kita lihat format debatnya itu kan biasa ada pemaparan visi misi, kemudian pendalaman, pertanyaan dari panelis, kemudian yang lebih dinanti itu kan saling bertanya, kemudian saling merespon pertanyaan. Nah ini nih biasanya momen yang digunakan untuk melempar sindiran, kemudian itu kalau kita lihat juga saling buka-buka kartu begitu dalam tanda kutip. Menurut Anda nih di debat ketiga ini akan semakin banyak saling buka fakta terkait dengan masing-masing paslon? Saya pikir di debat ketiga mungkin akan cooling down. Oh, cooling down begitu ya? Ya, akan cooling down. Kenapa begitu? Soal saling ejek. Karena pada dasarnya mereka akan saling belajar untuk tidak berusaha memanas-manasi dulu di pertengahan gini kan. Ini masih ada 45 hari kampanye, bahkan kurang ya untuk kampanye 45 hari sampai dengan pencoblosan. Lalu kemudian mungkin mereka akan simpan serangan-serangan dahsyatnya di debat terakhir. Oke. Gitu. Karena kebanyakan pemilih kita itu kalau dari beberapa hasil survei itu mereka masih akan memutuskan siapa yang akan dipilih di akhir-akhir justru gitu. Oke.
Nah, kita nantikan ya, Mas Kunto, seperti apa nih nanti debat ketiga ini berlangsung. Apakah mereka cooling down seperti yang tadi diprediksi oleh Mas Adi, atau langsung tancap gas, saling sindir, ataupun saling beradu gagasan. Itu yang kita harapkan ya, begitu. Terima kasih analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Adi.